Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada saudara-saudaraku, sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Saya mencoba menindaklanjuti ya diskusi-diskusi sebelumnya terkait dengan perkembangan hukum. Tentu saja saudara-saudaraku, ini sebetulnya materi-materi yang sebelumnya itu sudah saya narasikan, tapi dalam konteks tidak spesifik ya, karena memang pola penyampaian tentu saja saya merelevansikan dengan bagaimana situasi dan kondisi ya dengan perkembangan hukum. Nah, sehingga saya mencoba mengkonstruksikan sesuai dengan perspektif ya atau penalaran apa yang topik yang saya narasikan dengan pisau analisis ya kan, sehingga kemudian bagaimana saya mencoba mengadopsi secara komprehensif ya, meskipun itu tidak secara spesifik atau komprehensif ya terkait dengan kajian hukum ya, apakah itu dalam konteks kepastian hukum ya, atau normatif, ligisme hukum, atau masuk dalam konteks filosofis, kemudian dalam konteks sosiologis. Saya mencoba melanjutkan diskusi ya dalam materi di dalam YouTube ya, Sangaji Official, yang kemarin saya coba sampaikan atau saya narasikan. Nah, dalam konteks ini sering saya bagaimana membangun kalau dalam kajian Profesor Sutiki itu sebagai guru besar sosiologis hukum, guru besar Universitas Undip, bagaimana dalam perspektif penelitian atau metodologi dalam rangka menganalisa, mengobservasi sampai pada level pengamatan ya kan? Pengamatan hukum. Nah, apakah menurut beliau ya, kemudian saya coba relevankan dengan pendapat seorang begawan hukum, Sucipto Raharjo. Ini sejalan ya, dalam konteks
penelitian atau menganalisis ya persoalan-persoalan hukum terkait dengan apa sih yang mau kita sajikan, ada problem apa di dalam konsep hukum itu. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dalam YouTube Sengaji Official ini, saya mohon juga atensi dari teman-teman, apalagi satu profesi dari akademis. Jangan lupa kalau minat ya, terkait dengan diskusi-diskusi semacam ini, di subscribe ya, dan jangan lupa juga memberikan like and share ya, dan masukan-masukan di kolomnya. Kita mencoba bangun sebuah diskusi sehingga bagaimana untuk memperkaya perspektif, baik itu di bidang hukum ya, karena terus terang karena saya minat kepada hukum ya, apalagi konsentrasi saya itu di dalam hukum pidana, dan kemudian yang penulisan saya dalam judul disertasi itu yaitu terkait juga dengan yang saya ambil itu adalah, yang menjadi konsentrasi saya itu adalah hukum pidana terkait dengan pengguna jasa prostitusi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau saya mau analogikan, karena saya sudah melewati tahap penelitian ya, alhamdulillah oleh tim penguji, profesor-profesor yang mumpuni, apa yang saya sajikan menurut gagasan dan perspektif tentu landasan dan konseptualnya itu, nah tentu saja saya adopsi ya kan, menjadi sebagai bahan referensi, sebagai bahan acuan dan lain sebagainya. Nah, sehingga bagaimana kita mengakumulasikan ya kan, dengan pendapat kita, dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan apa-apa pendapat filsuf-filsuf atau pakar-pakar hukum, atau dari hasil bacaan, hasil pengamatan, hasil observasi, lalu kemudian kita konstruksikan sehingga itu menjadi sebuah penulisan ya, yang harus kita pertanggungjawabkan ya, terkait dengan kedisiplinan ilmu ya kan, di dalam masing-masing konsentrasi kita, di masing-masing ada bidang pidana, di bidang HTN, dan bidang keperdataan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya melihat begini, bahwa kalau kita mengacu kepada postulat ya kan, dan apa yang saya coba penulisan kemarin itu jurnal ya, walaupun itu tidak secara spesifik, bagaimana pendapat Prof. Cipto yang tentu memang yang dikenal di Indonesia ini di kalangan orang-orang hukum, bahwa beliau itu adalah seorang
profesor ya, yang begitu luar biasa, keilmuannya yang begitu mahal gitu kan. Artinya dengan intelektualitas, ya, integritas, ya kan, mampu melahirkan hukum progresif yang tentu saja sangat beririsan ya dengan pendapat-pendapat hukum ya, atau perspektif dari pakar-pakar hukum atau ahli hukum dari Eropa gitu kan. Nah, dalam konteks perkembangan hukum, kalau kita mengacu kepada Eropa kontinental, yaitu sistem Anglo-Saxon, lalu kemudian civil law, common law gitu kan. Nah, tentu itu juga yang harus kita kaji, mendalami gitu kan, dalam rangka untuk menjadikan sebuah bahan ya, menjadi referensi dalam setiap apa sih yang kita mau tuangkan dalam narasi perspektif kita, gagasan kita itu dalam rangka menjadikan, ya kan, sebuah karya, ya kan, karya kita sebagai seorang hukum. Nah, apakah itu terkait dengan teman-teman yang hari ini sedang melakukan penelitian atau melalui tahapan proses-proses, ya kan. Nah, tentu ini memang harus menjadi konsen gitu kan. Lalu kemudian kita relevansikan dengan hukum yang kekinian ya, atau modern gitu kan. Maka kalau kita lihat sekilas saya membaca itu bahwa sistem Eropa kontinental itu adalah klasik, hukum klasik, dalam konteks bagaimana sih memberikan satu rasa takut gitu kan, bahwa seolah-olah hukum itu, ya kan, dalam rangka untuk memberikan sinyalemen, ya kan, kemudian membatasi, ya kan, ruang gerak dalam rangka untuk melakukan potensi, ya kan, pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang ya, yang diundangkan oleh negara. Nah, kemudian hukum modern atau kekinian itu bagaimana memberikan satu edukasi sebetulnya, ya kan, dengan perkembangan hukum, ya kan. Kalau kita bahas secara spesifik itu, kita sebagai seorang akademisi, seorang praktisi, seorang penegak hukum, ya kan, tentu pendekatannya dengan melihat persoalan hukum itu bukan pendekatan ligisme, ya kan, atau positivistik, tapi bagaimana pendekatannya itu, ya kan, lebih kepada pendekatan sosial atau sosiologis, lalu kemudian pendekatan filosofis, kan. Nah, itu sebetulnya artinya kalau dalam di level orang-orang profesi itu, ya kan, atau praktisi atau
penegak hukum itu, meskipun itu menjadi proses langkah awal itu pendekatannya adalah normatif, ya, tapi endingnya itu, ya kan, endingnya dimana due process of law itu yang melekat ya sebagai batasan asas legalitas, ya kan. Artinya ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak relevan dengan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, ketika belum terbentuk undang-undang sebagai payung hukumnya, sebagai regulasi, ya kan, untuk membentuk untuk membatasi ruang gerak tersebut. Maka kenapa due process of law itu harus melekat dengan asas legalitas. Nah, ketika kita masuk kepada asas legalitas, ya kan, kalau dalam asas itu asas nulla peona sine, ya kan, tidak bisa dihukum, ya kan, ketika belum ada regulasinya atau undang-undang. Kemudian itu juga asas retroaktif. Jadi hukum itu tidak bisa berlaku mundur, ya kan. Nah, itu sebagai refleksi atau cermin siapapun sebagai pelaku hukum dalam rangka untuk proses, ya kan, proses dalam penegakan hukum, due process of law tadi, ya kan. Lalu kemudian itu dari aspek filosofisnya, ya kan, dari aspek keadilannya. Nah, apakah dari aspek keadilan itu dengan equality before the law, artinya kedudukan hukum, siapapun, ya kan, orang yang dihadapkan dengan persoalan hukum itu harus tahapan proses tadi, ya kan, baik dengan awal itu adalah kepastian, ya kan, apa yang menjadi satu rujukan, ya, kalau itu dilakukan pendekatan hukumnya, pendekatan positivistiknya. Lalu kemudian tahap yang kedua itu dalam pendekatan sosiologis, ya kan, sosiologis bahwa hukum, ya kan, perilaku sosial yang kemudian yang diundangkan, tapi ada juga yang non hukum yang harus menjadi satu pertimbangan, ya kan, menjadi satu selektif, ya, dalam pemikiran kita untuk mempertimbangkan segala konsekuensi hukum, atau tadi disebut due process of law itu. Nah, kemudian kita masuk ke level atau aspek tiganya, ya, aspek atau poin ketiganya itu adalah pendekatan filosofis, yang tentu saja itu keadilan yang harus diprioritaskan juga, ya. Maka diingatkan oleh kalau nggak salah itu John Rawls, ya, bahwa bagaimana meletakkan sebuah keadilan itu keadilan retributif, ya kan, artinya keadilan yang
sama rata gitu kan, ya kan, sama rata. Kalau nggak salah itu pernah juga diangkat oleh seorang profesor ya, profesor guru besar di UGM, Edi Hiraris ya, itu ketika menangani sebagai saksi ahli di MK, ya kan, bahwa keadilan itu sebagai manifestasi, ya kan, manifestasi dari hati nurani, ya, yang kemudian bagaimana kita adil itu kemudian sama-sama sama-sama rata atau sama-sama rasa gitu kan. Tapi jangan kita dalam perspektif itu kemudian karena dengan pendekatan filosofisnya lalu kemudian kalau begitu karena karena pendekatan keadilan sehingga ketika orang dihadapkan dengan hukum dan lain sebagainya lalu kemudian itu tidak dijalankan, ya kan. Nah, ini yang menjadi terjadi satu kontradiksi dalam konteks pemahaman. Nah, artinya dengan pendekatan filosofis tadi kita harus melihat, ya kan, dari persoalan-persoalan atau variabel-variabel lain. Nah, itu sebetulnya yang harus kita menjadi satu bentuk kajian, ya kan. Apakah ini tidak berdampak, ya, karena kita bicara hukum itu tidak hanya dalam konteks personalnya, tapi juga harus melihat variabel-variabel lain terkait dengan keluarganya, ya kan. Kalau kita mau kalau kita mau lebih detail gitu kan, keluarganya, ya, dalam keluarganya itu mungkin anak, istrinya dan lain sebagainya, ya, kemudian mungkin mau disekolahkan, butuh ekonomi yang mapan, kesejahteraan, ya layaknya hidup masyarakat lain gitu. Nah, itu juga menjadi satu poin, ya kan, yang harus menjadi satu manifestasi, ya, dari apa yang kita lihat, ya, di dalam problem hukum itu. Nah, kembali ke tadi, kenapa dalam kita misalnya kita mau mengangkat dalam penulisan itu terkait dengan misalnya kebijakan hukum, lalu kemudian kalau kita lihat apakah di dalam undang-undang itu, ya kan, sudah berjalan efektif atau tidak, ya kan, dalam konteks penerapan hukum. Kan bisa saja itu menurut perspektif kita kan yang kita mau angkat. Karena apa yang menjadi penulisan kita, baik itu yang namanya skripsi, tesis, disertasi, ya kan, secara akademis itu kan itu tanggung jawab seorang mahasiswa, ya kan, tanggung jawab personal, tanggung jawab secara kelembagaan, dalam artian dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang lebih yang lebih substantif adalah itu bagaimana memberikan satu pandangan, ya kan, memberikan satu terobosan, ya kan, kepada negara, ya kan, baik yang hukumnya sekarang ini atau ius constituendum maupun nanti ius constituendum, artinya hukum yang akan datang. Katakan misalnya hari ini terkait dengan RUU KUHP, ya, apa perlu negara itu dalam hal ini, apakah itu legislatif,
eksekutif, ya kan, menjadi satu terkait dengan karya-karya penulisan hasil dari studi, ya kan, atau penelitian empirik, ya kan. Artinya kan itu mencakup, ya kan, secara komprehensif, ya. Nah, bisa juga itu negara menjadikan sebuah acuan. Nah, itu tanggung jawabnya. Artinya seorang akademisi itu memberikan satu sumbangsi, ya kan, keilmuannya, ya kan, selama dia melaksanakan, ya kan, tugas kemahasiswaannya dalam rangka tanggung jawab terhadap publik itu. Nah, itu sebetulnya bagaimana hasil risetnya selama ini, hasil pola pikir, gagasan, argumentasinya itu, ini harus diberikan atau sumbangsi kepada negara. Apa sih kritikan-kritikan yang konstruktif terkait dengan melalui penulisan, apakah itu disertasinya, maupun itu hasil dari tesis dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya, ya, sehingga dalam rangka itu untuk memperkaya, ya kan, pembentukan, ya kan, undang-undang baik yang sekarang maupun yang akan datang. Tapi kalau konstituentum itu, ya kan, konstitutum itu tidak melakukan perubahan, membawa dampak untuk melakukan satu revisi terhadap undang-undang yang sudah diundangkan oleh negara, bukan itu. Tapi dalam tahap implementasi maksudnya, ya kan, dalam tahap implementasi, dalam tahap penerapan hukum itu perlu, gitu kan. Contoh misalnya ada penulisan, ya kan, seorang doktor atau profesor, katakan misalnya sekarang menjadi satu acuan ini sekarang, ya, penulisan hasil karya dari profesor atau begawan hukum, ya kan, Profesor Sucipto Harjo. Nah, itu diadopsi oleh negara sekarang, ya kan. Lalu kemudian bagaimana pada saat pembentukan rancangan undang-undang, kan itu akan dipanggil itu ahli-ahli hukum, baik itu ahli hukum pidana, ya kan, dan ahli-ahli hukum yang lain, dalam rangka untuk memberikan satu masukan-masukan terhadap proses atau rancangan undang-undang tersebut. Nah, itu juga kita, ya kan, teman-teman yang hari ini melakukan tahapan proses, ya, dalam pendidikan, ya kan, untuk meraih, ya kan, gelarnya itu, apakah itu sebagai magister hukum, apakah dia sebagai seorang doktoral, ya kan, itu dalam rangka itu juga, gitu kan. Nah, cuman persoalannya supaya itu lebih dalam konteks basis penelitian kita itu lebih kepada filsafati, gitu, filosofis, gitu kan. Jadi kita tidak membahas, tidak serta-merta membahas dalam konteks pendekatan positivistik, ya, dalam rangka bahan penulisan dan lain sebagainya, tapi lebih kepada itu basis filosofisnya. Contoh misalnya ada penulisan teman saya, misalnya contoh, dia bagaimana menulis, ya kan, dalam judul disertasinya terkait dengan dewan kalau nggak salah itu Dewan Pengawas KPK, ya kan, Dewan Pengawas KPK. Coba kita dalami, kita kontemplasi, gitu, apa nilai di balik itu kira-kira. Kalau kita hanya melihat perspektif positivistiknya, ya itu sesuai dengan undang-undang bahwa itu sebagai dewan pengawas, ya kan, dalam mengawasi KPK dan lain sebagainya, memberikan izin dan lain sebagainya. Nah, itu konteks normatifnya. Nah,
Tapi dalam konteks substansinya, dalam konteks filosofisnya, dalam konteks sosiologisnya, ini yang perlu kita gali. Gitu. Ketika misalnya tadi, mohon maaf, ketika misalnya Dewan Pengawas itu, ketika dia melakukan satu pertimbangan atau memberikan satu diskresi, ya kan, kepada katakan KPK itu, apakah itu landasannya itu adalah landasan normatifnya atau lebih kepada tadi ada landasan filosofisnya gitu, atau landasan sosiologisnya. Itu yang perlu dibahas di balik itu, ya kan. Nah, di balik filosofis, di balik ke sosiologis itu artinya begini, ada dua muatan di situ tuh. Apakah itu muatan lebih kepada personal atau muatannya lebih kepada kepentingan publik. Nah, ini yang perlu dikaji gitu dengan lahirnya undang-undang tersebut, ya kan. Lalu kemudian lahirnya Dewan Pengawas tersebut. Nah, ini dalam konteks analisa, ya, yang seharusnya itu dalam mengkaji lebih dalam sebetulnya. Nah, dalam tahap itu, ya, apakah tadi betul-betul dia melakukan kedudukan sebagai porsinya, sebagai kewenangannya itu, dia berjalan, ya kan, dia melaksanakan kewenangannya, dia melaksanakan kedudukannya itu, apakah itu dengan hanya lebih kepada pendekatan normatif atau positivistik. Artinya itu pendekatan undang-undang menurut undang-undang aja, gitu kan. Tetapi kalau itu tadi misalnya lebih, ya kan, lalu kemudian mengcombine, ya kan, seiring, ya kan, dengan sosiologis, lalu kemudian dengan pendekatan filosofis, ya kan. Ini kan lebih luas, ya kan, lebih luas ketajamannya, ya kan, ketajaman berpikirnya, ketajaman berpikirnya, ya kan, terkait dengan apa saja gagasan-gagasan itu sehingga menghasilkan sebuah karya tulis tadi. Nah, itu sebetulnya, ya kan, itu yang harus menjadi poin. Jadi kita jangan hanya penulisan itu ya sesuai dengan apa yang kita lihat, ya kan. Tapi coba kita gali di balik persoalan itu ada muatan apa di balik itu tuh. Nah, itu sebetulnya. Ya. Kalau kita mau analogikan itu seperti itu. Contoh misalnya kita ini mau analogi saja. Kita mau masak, sudah ada beras, sudah bahan bakunya sudah ada. Tapi apalagi kan kita ini baru awam gitu kan, bukan ahlinya. Awam, kita ingin masak atau masak sayur gitu kan. Tentu nanti pada saat proses itu mungkin ada kekurangan, kekurangan ini, kekurangan itu dan lain sebagainya. Tentu nanti itu ada revisi lanjutan sebetulnya. Ketika pada saat kita diskusi gitu, bangun komunikasi dengan pihak, baik itu promotor, kopromotor, atau tim penguji, atau siapapun sahabat kita, teman kita yang yang punya kelebihan terkait dengan keilmuan yang membidangi itu gitu. Coba kita bangun terus, kita diskusikan itu, ya kan. Memang tahap proses itu harus begitu gitu kan. Jadi nggak langsung begitu ada bahan baku itu kita masak, dia mau itu lezat atau tidak atau apa, ya udah kita masak aja. Tidak seperti itu, ya kan. Bahan itu sudah ada, lalu kemudian meskipun kita baru melakukan tugas seperti itu gitu kan, ya udah masak saja. Adapun kekurangan nanti kan bukan kita yang merasakan, tapi orang yang merasakan, yang mencicipinya. Oh, ini kurang garam misalnya, kurang bumbu dan lain sebagainya. Nah, analoginya seperti itu penulisan itu. Ya. Nah, saya lebih spesifik ke situ. Makanya saya jujur, makanya selalu saya bangun komunikasi dengan Profesor Jamin Ginting, ya, seorang ahli hukum pidana gitu kan. Dia ini sudah mumpuni. Lalu kemudian dengan Profesor
Asep Irawan ini juga luar biasa, profesor yang punya pengalaman, syarat pengalaman yang begitu luar biasa, memberikan satu edukasi, memberikan satu pandangan-pandangan terkait dengan hukum. Lalu kemudian Profesor Henry, ya kan, itu profesor yang sangat luar biasa di mata saya gitu kan, memberikan satu ini. Lalu kemudian ada Profesor Suhandi, ya kan, sebagai promotor saya, luar biasa. Dia memberikan satu masukan-masukan, dia memberikan satu pandangan-pandangan, ya kan, dengan bagaimana kondisi hari ini, lalu kemudian relevansikan dengan apa sih yang mau saudara sajikan, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi itu juga yang harus kita sajikan gitu kan, yang mau kita narasikan. Nah itu sebetulnya. Nah sehingga kemudian karena kita sering memasak, yang tentu saja awalnya tadi itu ya mungkin tadi ada kelemahannya, ada kekurangannya, tapi karena kita selalu sering, sehingga kita itu menjadi bisa karena biasa gitu kan, biasa terus kita masak sudah, sehingga udah, ya kan, kita ya namanya katakan tukang masak ya gimana sih gitu kan. Kita lihat di di Tata Boga itu kan ahli-ahli masak gitu. Ya mungkin awalnya itu belajarnya seperti itu. Nah begitu juga sebagai seorang hukum, baik itu dalam rangka proses, ya kan, meraih satu pendidikan sesuai dengan cita-citanya, itu kan ada prosesnya, ya kan, ada prosesnya. Nah tentu saja itu kita dihadapkan dengan dilematis, ya kan, kekurangan ini, kekurangan itu, untuk beli buku, beli ini, bahan dan lain sebagainya. Ya udah, kita jalan saja gitu kan, dengan sering melakukan manuver-manuver, terobosan-terobosan itu dalam rangka mendiskusikan itu. Jadi itu sebetulnya, ya kan. Maka setelah saya berkontemplasi gitu kan dalam rangka proses itu, saya artinya apa? Ketika mau diskusi dengan siapapun, mau masyarakat bodoh apapun, mungkin ada nilai-nilai filosofis yang saya ambil dari situ, yang saya adopsi, gitu kan? Nggak usah jauh, misalnya kalau biasanya itu kan saya sebagai studi kasus saya juga itu kan terkait dengan lembaga adat, ya, yang ada di NTB, di Bima gitu kan, di daerah saya. Itu kan ada nilai filosofis, ya kan, kebiasaan atau kultur masyarakat yang ada di sana, sebagai kalau itu mau dijadikan sebuah teori bisa sebetulnya, tinggal bagaimana kita menginterpretasikan. Misalnya kayak begini, dengan bahasa daerahnya, Doula bodana majala bodahu. Nah perspektif ini sangat dalam sebetulnya, nilai filosofisnya itu sangat dalam. Artinya do ini orang manusia, dana ini ya tanah, bumi ini, gitu kan. Lalu kemudian itu ada konsep dahu, artinya takut, ya kan, doula bodana, ya kan, maja itu malu, ya kan, kemudian takut. Ini sangat relevan. Kalau ini poin, ya kan, ini kita kaji secara filosofi, ya, secara filsafati, ini luar biasa ini, ya kan, dalam ini. Dan ini saya sudah membangun konsep itu dengan gagasan atau perspektif saya ketika saya mendiskusikan dengan tim penguji. Bagus ini, ya kan, karena basis pendekatan kita itu adalah basis filosofis, penelitian kita itu. Nah dari situ, sehingga kemudian endingnya dari apa yang kita sajikan atau kita narasikan itu ketemu, oh ini rupanya. Nah, itu sebetulnya, dan itu dilakukan oleh, ya kan, hari ini guru-guru besar, ahli-ahli hukum itu seperti itu. Jadi tidak serta-merta prosesnya gampang yang mereka liwati, itu prosesnya luar biasa, ya kan, berliku-liku. Dan itu saya sudah hadapi, saya sudah hadapkan, saya sudah mengalami persoalan-persoalan itu. Nah itu maksudnya
saudara-saudaraku, sobat-sobatku, ya mungkin ini karena apa namanya, kedepannya saya akan coba lagi sajikan lebih lagi lanjutan dari pembahasan ini. Ini belum spesifik ini karena belum tadi ya, apa sih landasan teorinya, apa sih rumusan masalahnya, ya penelitiannya apa, metodologinya apa sih muatan-muatannya gitu kan, dari 3 aspek tadi. Nah itu yang kita lebih, dan saya yakin saudara-saudaraku lebih paham lah terkait dengan itu. Cuman ini kan kita lebih dalam konteks diskusi saling mengingatkan gitu kan, kalau itu memang ada nilai videonya ya kan, nilai positifnya ya diambil. Kalau enggak, itu tentu saja nanti kita diskusikan apa sih persoalan-persoalan, masalah-masalah yang perlu kita luruskan, perlu kita bangun sebuah konsep ya kan. Karena hukum itu kan ada yang memahami bahwa hukum itu adalah sebuah konsep ya kan. Kemudian ada yang memahami bahwa hukum itu sebagai instrumen atau sarana ya kan. Ya sah-sah saja orang hukum itu, lagi-lagi saya ngomong, kalau duduk 5 orang atau 10 orang itu kan perspektifnya berbeda-beda gitu kan. Ya silakan, itu dalam rangka kalau itu dalam perspektif Profesor Cito Harjo, law as that interpretation ya kan. Jadi hukum itu seni interpretation, seni interpretasi, seni. Jadi makin lama makin enak ya kan membahas hukum itu ya kan. Nah tapi ini sangat tidak relevan juga ketika teman-teman kita melakukan penerapannya, aplikasinya ya kan, dalam rangka tadi karena mungkin dari awal itu law makingnya ya kan, pembentukan hukumnya itu kan, karena hukum yang diadopsi ya kan dari Eropa kontinental dengan sistem tadi, ada sistem civil law, common law itu ya kan. Nah cuman sekarang ini oleh Begawan Hukum Sucipto Harjo mengajak, memberikan satu kritikan yang konstruktif. Ini loh penawarannya ya kan, dengan hukum progresif. Maka saya dalam tulisan saya itu ya kan, hukum itu bukan mesin, kemudian hukum itu untuk manusia, tapi manusia bukan untuk hukum. Artinya ini lebih, itu kenapa manusia untuk hukum, artinya ini sudah lebih politik hukum sebetulnya, artinya dengan kekuasaan dan lain sebagainya ya kan. Tapi kalau betul-betul hukum itu sebagai panglima, lalu kemudian bagaimana penerapannya, bagaimana penafsirannya, nah tentu ini butuh diskusi panjang ini teman-temanku, saudara-saudaraku. Oleh karena itu terima kasih. Saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Saya Heri ya kan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.